Selamat sore, Mbak Vita. Suara saya cukup jelas nggak? Jelas, Mas. Oke.
Pak Pita, Pak Indra, izin ini ya, mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Baca. Selamat datang di Ngobras edisi kelima ya hari ini ya. Untuk edisi hari ini adalah edisi buku fiksi. Oke, mana nih Sobat Baca semua nih? Boleh dinyalain dong ininya, videonya, biar kita bisa sambil kenalan juga. Oke, untuk hari ini yang bertugas sebagai MC saya perkenalkan diri dulu sekilas. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya adalah seorang pustakawan dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Mungkin teman-teman ini banyak juga yang lulusan STAN ya. Monggo lo bisa kapan-kapan mampir ke perpustakaan PKN STAN. Sekarang kalau misalkan lihat di Instagram PKN STAN atau di perpustakaan PKN STAN, udah beda banget dari 2 tahun 3 tahun sebelumnya sekarang. Monggo silakan kalau mau datang. Oke, untuk eh kenalan itu aja ya. Oh, terus untuk informasi yang pertama, saya ada info dulu dari sponsor nih terkait perkenalan tentang Sobat Baca Kemenkulip. Jadi Sobat Baca Kemenkulip itu apa sih? Jadi Sobat Baca Kemenkulip itu adalah klub buku internal Kementerian Keuangan yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kementerian Keuangan yang anggotanya itu pegawai Kemenku, SMP BLU, dan Sivitas PKN STAN, pecinta buku, yang caranya adalah tinggal mendaftarkan diri pada link open member yang dibuka setiap awal bulan. Nah, tadinya kan saya dapat data nih 73 orang yang Mbak Vita ya. Ternyata per 10 Maret pagi tadi sudah bertambah lagi. Teman-teman mungkin yang baru tadi join grup mungkin sudah ada juga ya. Jadi sampai saat ini ada 107 orang anggota. Luar biasa nih. Bahkan mungkin bisa ribuan nanti ya Mbak Vita. Lalu Sobat Baca Kemenkulip juga mengagendakan kumpul rutin setiap hari Jumat, Jumat sore seperti saat ini, yaitu dalam acara ngobras, ngobrol bareng Sobat Baca. Nah, ngobras itu sendiri apa sih? Dalam acara ngobras, Sobat Baca kan dilatih menceritakan isi buku dan pengalamannya sebagai pendalaman teori dan buku yang dibaca sesuai tema mingguan. Jadi kita setiap minggu itu temanya insya Allah berbeda-beda ya. Untuk tema minggu ini kan buku fiksi, tema sebelumnya kalau nggak salah buku non fiksi ya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi satu orang dengan sharing terbaik tiap minggu akan mendapatkan hadiah menarik dari perpustakaan Kementerian Keuangan. Nah, ngobras ini juga merupakan sarana kita berlatih untuk mengikuti Kemenku Literasi Competition. Jadi infonya nih dari Mbak Vita. Jadi setelah Lebaran ini kita akan perpustakaan Kemenku akan mengadakan acara namanya KC, Kemenku Literasi Competition. Nah, harapannya dengan mengikuti ngobras yang tiap minggu ini, Sobat Baca bisa terlatih untuk storytelling gitu ya. Makanya harapannya sih semangat terus nih untuk hadir di dalam acara ngobras setiap minggu ya. Oke, mungkin itu saja pesan dari sponsor. Sekarang saya mau sapa dulu eh para yang mau sharing sore ini. Yang pertama adalah Bu Yani Kurnia Astuti. Ibu atau Bu Iya, Hani? Ya, panggil. boleh Bu, boleh Mbak. Oh, Mbak aja kali ya Mbak, biar lebih kita Boleh kayak Mas Rahmat. usianya nggak terlampau beda 1 2 tahun. Ya, salam kenal Sebelumnya Mas Rahmat. salam kenal Mbak, apa kabar Mbak? Baik ya. Alhamdulillah baik. Beliau Sebaik ada cuaca hari ini ya. cuaca hari ini penuh rezeki Mbak. Tadi Jumatan sampai hampir kehujanan sih. Jadi Mbak Yani ini adalah Kasubag Publikasi Cetak dari Biro KLI Kemenku. Lalu untuk yang kedua ada Mbak Ulfatin Aulia Perhatunisa. Selamat sore Mbak. Sore Mas, terima kasih. Sore Ini Mas, sapaannya sore-sore. Mbak Ulfa, Mbak Aulia, Mbak Nisa, Ulfa aja bisa. Mbak Ulfa. Biasanya Ulfa ya. Ya Mbak, sama Mbak saya Rahmat. Oke, sudah ada 2 orang yang akan sharing untuk sore ini. Oh ya Mbak Ulfa ini dari DJKN Kanwil Kalimantan Timur dan Utara ya Mbak, betul ya? Iya betul. Oke. Untuk Mbak Yani sore ini akan sharing tentang novel Mirawe ya Mbak.
Betul, Mas Rahmat. Oke, untuk Mbak Ulfa ini sharing tentang novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Betul? Ya, betul ya. Oke. Dapat ini juga Mbak kemarin. Giveaway apa giveaway? Yang acara festival ya? Oh enggak, apa sebelumnya udah baca? Itu mm, kebetulan nggak ikut karena nggak di Oh enggak Jakarta. ikut. Iya. Karena saya waktu itu dapat Mbak, jadi dapat yang harga murah itu loh, yang dari festival literasi. Jadi Oh iya, itu saya iya, juga pengen banget datang. ya mungkin lah nanti tahun tahun ini ada kesempatan Mbak. Oke, udah 15 menit berlalu. Mungkin eh kita persilahkan dulu kepada Mbak Yani ya. Tapi sebelum itu saya buka dengan pantun ya. Kak Ari punya gelas kaca, gelas itu Cakep, pemberian dari Mama. Mari sobat cakep, baca, kita mulai ngobras episode kelima. Udah ya? Oke, cakep, Mas Rahmat. iya Mbak, makasih. Oke, mulai aja ya. Untuk Mbak Yani Kurnia, saya persilakan. Mungkin kurang lebih 15 menit ya Mbak. Tapi kalau lebih pun nggak apa-apa. Gitu. Oke Mbak, monggo. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Selamat sore teman-teman dan salam sehat teman-teman yang hadir secara virtual hari ini. Mungkin beberapa saya kayaknya belum kenal, jadi salam kenal dan perkenalkan saya Yani dari Biro KLI. Tapi ada beberapa kayaknya ada yang saya kenal. Ini ada teman saya lama nggak ketemu nih, ada Mbak Devi dari BKF. Halo Devi, Halo ketemu Mbak secara Yani. iya lama nggak ketemu. Iya, Ya ini nggak on cam ya Mbak, lagi ada apa kegiatan kantor yang lain juga masih. Oke, makasih buat yang lain yang belum on kan nggak apa-apa bisa salam-salam eh, apa kita say hey hey lewat chat juga boleh nanti kalau misalnya pas kita sharing ngobrol juga nggak bisa open mic silakan via chat. Jadi perkenalkan sore ini saya senang sekali nih diundang Mbak Vita atas nama perpustakaan ya untuk sharing salah satu buku yang pernah saya baca. Jadi saya kemarin milih salah satu novel itu eh, penulisnya Kak Mirawe, eh, judulnya dari Jendela SMP. Mungkin saya izin share screen. Sudah terlihat teman-teman? Oke Mbak, sudah Mbak. Iya. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Yani saat ini adalah pegawai di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal di Juanda Satu ngantornya. Jadi kalau teman-teman ada yang sekalian pas mampir di Juanda Satu boleh ke lantai 9 untuk mampir-mampir gitu. Jadi hari ini kita akan sharing tentang novel, salah satu novelnya Mirawe yaitu dari Jendela SMP. Nah, untuk novel Mirawe sendiri saya sebenarnya ngefans banget sama Mirawe ya. Jadi udah ketahuan nih generasi keberapa sih generasi apa nih aku kalau aku ngefans sama Mirawe ya. Cukup agak tua sebenarnya. Tapi eh, sebenarnya Mirawe ini cukup legend ya ibaratnya. Karena sampai sekarang juga karya-karyanya tetap booming dan tetap dicetak berkali-kali novel-novelnya gitu. Jadi Mirawe adalah mungkin kalau teman-teman belum familiar adalah seorang penulis senior khususnya novel. Beliau adalah sebenarnya seorang dokter dan novel-novelnya terkenal sekali dengan tema-tema percintaan. Bagi para penggemar drakor dan sinetron pasti sepertinya kayaknya cocok nih untuk referensi bacaan teman-teman semua gitu. Terus, nah saya akan mulai dengan 5 fakta novel dari Jendela SMP dulu. Nanti nomor 4 paling bikin kaget. Oh, salah saya typo ya. Jadi silakan ditunggu sampai nomor 4, tapi jangan ketinggalan nomor 5-nya ya. Gitu. Oke. Jadi di balik Jendela SMP ini adalah sebuah novel fiksi. Fakta pertamanya, novel ini sebenarnya diterbitkan pertama kali tahun 1983. Mungkin kalau teman-teman di sini bahkan mungkin ada yang belum lahir kayaknya ya, 83. Mungkin baru direncanakan aja masih jauh mungkin kalau kelahirannya 90 atau 2000 bahkan mungkin. Tapi ini diterbitkannya saja udah 1983. Nah, cukup
lama ya sudah terbit, tapi hebatnya novel ini dicetak beberapa kali sampai di tahun 2000-an ini bahkan masih terus dicetak. Jadi masih sangat relevan dan termakan oleh para pembaca setia novel-novel Mirawe. Fakta kedua, tokohnya adalah Joko dan Wulan. Dan di tokoh dalam novel ini diceritakan Joko dan Wulan ini umurnya 15 tahun, jadi sekitar kelas 3 SMP. Jadi cerita umumnya adalah tentang percintaan remaja SMP gitu ya, romansa-romansa remaja. Kalau kita flashback dulu SMP, mungkin pernah jatuh cinta pertama kali gitu kan. Dan kita bayang-bayangin dulu SMP pernah jatuh cinta nggak ya? Atau yang belum pernah mungkin juga pernah naksir-naksiran gitu kan. Nah, ini novelnya bercerita tentang kisah percintaan remaja antara Joko dan Wulan dengan segala drama dan kisah-kisahnya. Kemudian fakta ketiga, eh, novel ini juga telah diangkat menjadi film dan sinetron. Bahkan di tahun 2002-an kemarin juga kembali diangkat menjadi sinetron bergenre remaja gitu ya. Jadi memang kalau Mirawi ini sebagian besar memang cerita-ceritanya sudah diangkat dan diadaptasi menjadi film dan sinetron gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kalau misalnya teman-teman udah kayak senang baca, senang nonton sinetron atau senang nonton drakor, katakanlah ya. Nah, cerita-cerita di dalamnya itu fiksi dari Mirawi itu semacam itu. Jadi berkisah tentang percintaan, kemudian perjuangan pasangan eh, muda-mudi begitu ataupun suami istri. Nah, novel-novel Mirawi ini sangat khas dengan cerita-cerita kisah perjuangan cinta dari satu atau dua pasang tokoh-tokohnya gitu. Dan nggak heran kalau misalnya Mirawi ini sangat sering diambil jadi cerita untuk diangkat di layar lebar maupun layar TV gitu. Yang keempat, ini yang tadi saya bilang fakta nomor 4 bikin kaget gitu ya. Jadi di balik jendela SMP ini mengangkat cerita tentang isu yang masih dianggap tabu gitu. Apa itu? Jadi kan tadi kalau saya sampaikan tokohnya utamanya adalah Joko dan Wulan yang masih 15 tahun ya, SMP kelas 3. Nah, di dalam ceritanya Joko dan Wulan ini Joko diceritakan sebagai anak seorang pembantu gitu yang bersekolah di sebuah sekolah swasta dengan bantuan kepala sekolahnya dengan syarat Joko kan harus membantu bersih-bersih di sekolah begitu dengan semacam beasiswa tapi ada timbal baliknya ialah Joko menjadi bantu-bantu juga untuk bersih-bersih di sekolah. Artinya Joko kan berasal dari keluarga yang kurang mampu, sementara si Wulan anak orang kaya, pintar, cantik gitu ya. Jadi ceritanya sangat klise, misalnya kayak anak orang kurang berada naksir dengan anak orang kaya yang eh, dia ketua kelas juga di kelasnya. Jadi awalnya mereka saling jatuh cinta, tapi di klimaksnya adalah ketika berdua ini, sepasang remaja ini dengan keluguan masing-masing, akhirnya terjerembab ke dalam hubungan yang sebenarnya belum boleh dilakukan gitu. Sampai akhirnya si Wulan hamil di usia 15 tahun gitu. Nah, untuk teman-teman bisa bayangkan kan untuk tahun 1983 bercerita tentang hamil di luar nikah yang dilakukan oleh anak SMP kelas 3 gitu ya. Itu sebenarnya waktu itu dianggap sangat tabu yang membicarakan kayak hamil di luar nikah, hubungan yang tidak resmi begitu. Nah, eh, dalam novel ini diceritakan bagaimana mereka apa ya kayak terjerumus begitu. Padahal dua anak ini sebenarnya secara karakter sebenarnya tidak bermasalah, artinya anak baik gitu. Si Wulan ini kan ketua kelas, anak pintar, anak orang kaya. Joko juga meskipun anak orang kurang mampu, tapi sebenarnya dia tidak mempunyai karakter yang bandel katakanlah. Tapi di yang mengagetkan ternyata mereka berdua salah jalan, salah pilihan. Akhirnya Wulan harus hamil di luar nikah, sementara keluarganya pasti tidak menyetujui
ternyata yang melakukannya adalah Joko gitu ya. Nah, di situ konflik-konflik tuh diceritakan gimana mereka harus menghadapi orang tua, masing-masing orang tuanya. Kemudian ada fakta-fakta lain juga yang ternyata terkuak. Ternyata Joko ini adalah anak hubungan gelap dari kepala sekolah yang membantunya begitu. Jadi eh, saya merasa itu kayak kritik sosial juga ya, karena eh, hal-hal tabu yang ditutup-tutupin, ibaratnya kayak apa ya, hal-hal yang dianggap nggak layak dibicarakan itu justru diungkap dalam novel ini gitu. Itu yang fakta keempat. Nah, fakta kelima yang menarik juga bercerita tentang problematika remaja dan keluarga. Bagaimana diceritakan pola asuh keluarga Wulan yang sangat protektif gitu ya dengan anak perempuannya, dan cukup ketat gitu. Sementara Joko bagaimana dia berhubungan dengan ibunya yang semacam kayak eh, mendapatkan bullying di kelas karena dia merasa anak nggak mampu gitu ya. Tapi ibunya juga kurang bisa memberikan semangat kepada dia gitu. Jadi hal-hal hubungan anak dengan orang tua juga diceritakan dalam novel ini. Kemudian juga problematika remaja, bagaimana menghadapi percintaan remaja, cinta pertama, cinta monyet itu juga diceritakan jelas dalam novel ini. Kemudian sesi topik terakhir saya akan menyampaikan 3 hikmah dari novel dari Jendela SMP. Apa yang bisa kita dapat kalau kita nanti eh, berhasil menyelesaikan atau membaca buku ini ya. Dan menurut saya nomor 2 yang paling bikin terhenyak itu nanti akan saya sampaikan. Jadi tunggu nomor 2 ya. Nomor 1 hikmah dari membaca novel ini saya rasa yang pertama, eh, penulis kayaknya pengen bilang kalau nggak selamanya yang tua itu benar dan nggak selamanya juga yang muda itu selalu salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam cerita ini tentang kisah percintaan monyet yang terjerumus sampai konflik keluarga itu sebenarnya eh, bukan salah siapa-siapa sebenarnya ya. Kalau mau ibarat jadi kesalahan, oh ini salah orang tuanya nih yang nggak mau ngelindungin atau menjaga itu nggak juga gitu. Atau salah anaknya yang memang bandel itu juga nggak juga. Jadi semuanya tuh kayak saling hukum sebab akibat gitu ya. Eh, Kayak lingkungannya yang mau saling mempengaruhi yang akhirnya eh, menjadikan kayak konflik antara Joko dan Wulan ini terjadi gitu. Jadi kalau saya ngambil hikmah, ya nggak selamanya juga orang tua itu salah, eh, tapi juga nggak selamanya benar gitu. Begitu juga yang muda gitu. Jadi kayak pembaca juga diajak berpikir untuk lebih bijaksana lagi untuk eh, apa ya, berpikir bahwa prinsip-prinsip orang tua maupun anak muda itu sama-sama ada baiknya gitu. Yang kedua, em, yang saya ambil itu kayaknya nggak ada yang benar-benar jahat atau baik gitu. Tokoh-tokoh yang diceritakan Mirawe dalam novel ini sebenarnya nggak ada yang jahat maupun yang baik gitu. Jadi sama-sama mereka mengalami konflik yang memang disebabkan oleh lingkungan gitu. Jadi misalnya kayak, oh ini Joko mau Wulan, berarti yang jahat Joko nih, ngapain bisa sampai Wulan hamil gitu. Enggak juga. Tapi karena di situ dalam ceritanya itu banyak hal-hal yang menjadikan Joko itu melakukan hal tersebut. Kayak misalnya dia kan berada dalam situasi keluarga yang nggak utuh, terus mendapatkan bullying di kelas, kemudian ibunya yang membohongi dia, terus figur ayahnya yang selama ini dia idamkan ternyata nggak seperti dia bayangkan gitu. Nah, itu juga sebenarnya berkontribusi atas pilihan perilakunya dia. Atau misalnya Wulan, kok Wulan bisa kayak gitu ya, berarti dia korban nih. Tapi nggak juga sebenarnya. Wulan juga punya andil dalam melakukan kesalahan ibaratnya gitu ya. Atau pilihan yang nggak tepat gitu antara Joko dan Wulan seperti itu. Kemudian ada cerita juga tentang orang tua mereka kayak misalnya orang tua Wulan gitu yang apa ya, yang sangat protektif. Oh ini gara-gara orang tuanya protektif nih jadinya Wulan malah kayak kabur gitu ya. Tapi ya sebenarnya mungkin kalau kita cerna lagi ya nggak salah juga kan orang tua kayak
protektif terhadap anak perempuannya, apalagi masih SMP begitu ya. Tapi ternyata protektif yang berlebihan itu juga ternyata diciptakan kurang kurang pas juga gitu, punya resiko-resiko juga. Nah, yang terakhir, em, saya rasa mungkin hikmah yang bisa kita ambil, yang tabu itu tak selalu harus diselimuti atau ditutupi gitu ya. Jadi kalau di novel ini diceritakan juga ada seorang guru yang berusaha mengajarkan sex education ke murid-muridnya di kelas SMP, karena mungkin gurunya itu juga menyadari bahwa anak-anak itu perlu tahu tentang pengetahuan tentang seks gitu ya. Tapi ternyata untuk tahun 1983 kayaknya itu tuh masih dianggap tabu banget membicarakan tentang seks gitu. Jadi malah si guru ini dianggap nggak sopan, nggak cocok untuk ngajar siswa-siswanya gitu. Jadi malah guru itu dikeluarkan. Nah, padahal edukasi-edukasi seperti hal-hal yang dianggap tabu oleh publik itu ternyata justru sebenarnya perlu gitu ya. Karena di novel ini kan diceritakan ternyata saking keluguannya antara Wulan dan Joko ini, mereka sampai bisa eh, terjerumus gitulah ya dalam hubungan yang nggak seharusnya gitu. Jadi diceritakan juga ada perselingkuhan antara kepala sekolah dengan ibunya Joko gitu. Bapak Joko ini adalah seorang kepala sekolah yang figurnya seharusnya dihormati, eh, elegan gitu ya, sopan gitu. Tapi ternyata di balik pencitraannya itu ternyata dia juga punya masa lalu yang kelam. Nah, ini hal-hal yang kayaknya publik nganggap tabu, tapi ternyata diceritakan dalam novel ini. Itu aja. Terima kasih, Mas Rahmat. Kayaknya cukup ya. Oke, Mbak Yani, makasih. Menarik sekali nih. Sampai udah ini ya, dibikin filmnya ya, Mbak, sinetron. Ya, Ya, dibikin sinetron, ada sinetronnya. Yang oh yang fil gitu. yang filmnya zaman dulu juga ada tuh di YouTube kalau mau nonton, pemerannya Diana Pungki. Waduh, Masih saya ingat tahu gak lagi. Diana Pungki? Saya tahu lagi, ya, tahuan. Tapi kalau saya boleh tambahin, hikmahnya satu lagi ini, Mbak, dilarang pacaran. Biar nggak ini kebablasan. Oke, makasih Mbak Yani. Kita lanjut dulu ya ke presenter yang kedua, Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya mungkin saya perkenalan ya. Nama saya Ulfa. Saya dari Ditjen Kekayaan Negara dan saat ini tugas di Kota Balikpapan. Tadi saya perhatiin di grup juga ada beberapa anggota grup yang juga dari mungkin tinggal di Balikpapan juga. Kemudian hari ini saya mau bahas novel karya Almira Bastari yang mungkin juga banyak yang sudah familiar karena sampai saat ini beliau sudah uh, merilis 4 novel. Almira Bastari ini pertama kali nulis itu di platform Wattpad dengan username Ratu Cumpret. Uh, dan novel pertamanya itu Melbourne Wedding Marathon. Saya nggak punya fisiknya sih, tapi bisa dibaca di e-perpus ada, kemudian bisa ada juga di katalognya uh, Kementerian Keuangan ya, perpustakaan Kementerian Keuangan yang online yang di e-perpus itu. Kemudian novel keduanya itu Resign, saya juga punya fisiknya. Itu terbitan tahun 2018. Setelah itu novel ketiganya adalah Ganjil Genap yang saat ini sudah mau difilmkan, itu terbitan tahun 2020. Dan yang terakhir adalah Home Sweet Loan yang nggak kelihatan gimana ini, terbitan tahun 2022. Jadi ini novelnya bisa dibilang baru. Uh, Cerita ya tentang apa? Jadi di novel ini mohon maaf sebelumnya saya nggak pakai paparan ya, jadi langsung aja saya cerita gini. Jadi ada 4
orang yang udah temenan dari SMA. Namanya itu Kaluna, eh, Tanisha, Kamamia, dan eh, satu-satunya cowok itu namanya Danan. Jadi di SMA mereka temenan, tapi kemudian Kaluna ini kuliahnya di kampus lain yang bisa dibilang lebih biasa aja, nggak yang ternama gitu. Sementara kayak Tanisha dan Kamamia ini kuliahnya di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, ceritanya gitu latarnya. Lalu yang menjadi inti ceritanya adalah perjuangan mereka nyari rumah di Jakarta karena mereka ini kerja di bank di mungkin daerah Sudirman ya, ya daerah Sudirman. Eh, jadi mereka nyarinya di pokoknya jadi daerah Jakarta Selatan dan sebagainya sampai kayak di selatannya Jakarta jauh gitu. Masing-masing punya alasan buat nyari rumah. Kayak kalau Tanisha itu karena eh, dia nyari rumah jadi dia Tanisha udah nikah kemudian punya anak dan dia sandwich generation, ada mertua yang ikut dengan dia terus dia juga LDM sama suaminya. Nah, dia pengen nyari rumah tapak yang kira-kira cukup lega buat eh, menampung keluarga keluarga dia gitu. Kemudian kalau Kamamia ini yang kayak bisa dibilang selebgram wannabe, influencer wannabe gitu. Dia pengen terkenal, dia pengen viral, dia pengen eh, ketemu sama eh, pangeran kaya raya yang kayak mau nikah sama dia gitu. Kalau Danan ini yang satu-satunya cowok ini adalah anak tunggal dari keluarga kaya yang hidupnya tuh carefree tanpa beban, kayak mungkin hidup yang paling ideal di antara empat tokoh dalam novel ini. Kemudian tokoh utamanya sendiri, Kaluna, itu bisa dibilang kayak yang paling di ceritanya sih yang paling biasa dari keempat anak itu. Jadi kalau yang Tanisha, Kamamia, Danan ini kayak kerjanya di bagian core bisnis banknya, sementara Kaluna ini di bagian umum gitu. Jadi terus juga kayak tapi dia tokoh utama nih. Jadi ceritanya tuh di keluarga dia, di rumah dia, rumahnya itu di Tebet, itu tinggal tiga kepala keluarga. Jadi ayah, ibunya, sama Kaluna tuh tinggal di rumah itu. Kemudian dua kakaknya udah nikah, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya mereka dua keluarga itu balik ke rumah. Jadi kayak ada keluarga kakak pertamanya yang punya satu anak dan kakak keduanya yang juga punya satu anak. Jadi rumahnya tuh ramai banget, riuh banget, dan bahkan kayak Kaluna yang awalnya punya kamar, ini kamarnya diminta sama ponakan-ponakannya. Akhirnya dia ngungsi ke kamar pembantu, kayak bekas kamar pembantu gitu di loteng. Jadi dia kayak nggak pengen keluar dari rumah yang menurut dia eh, banyak konfliknya itu. Dan yang bikin juga dia ngerasa banyak konfliknya adalah karena di perspektif dia kakak-kakaknya itu selalu ngeselin, kayak bisa dibilang nggak tahu diri. Mereka selalu minta dimaklumi untuk tingkahnya, jadi mereka tuh males-malesan, banyak ngandelin ibunya buat buat ngasuh anaknya, dan mereka tuh lebih ke yang santai-santai dan sebagainya. Kemudian ayah ayah Kaluna ini juga kayak nggak bisa, ayahnya tuh selalu luluh atas permintaan kakak-kakak ya Kaluna, kayak misalnya ya mereka mau tinggal di rumahnya, iya, kemudian mereka mau pinjam uang bahkan nilainya ratusan juta, itu juga ayahnya masih yang iya iya aja gitu. Dan ibunya juga kayak walaupun direpotin banget, itu ibunya tuh kayak jadi seneng gitu. Ibunya tuh kayak Kaluna nganggapnya ibunya tuh merasa merasa berguna gitu karena ada anak-anaknya yang masih dia urus gitu. Kemudian kalau di
keluarga. Enggak, kalau yang um, saya lihat itu novel ini yang paling disoroti itu adalah kesulitan para pekerja yang bekerja di Jakarta untuk mencari rumah yang layak di kota Jakarta itu sendiri. Karena ketika mau di Jakarta artinya harus siap dengan banyak kekurangan, kayak nggak ada yang ideal, dan kalau mau yang lebih legaan pasti jauh bisa sampai kayak Depok atau mungkin Bogor gitu kan. Jadi kayak mereka dihadapkan dengan berbagai ketidakidealan, dan ceritanya sebenarnya lucu sih. Tadi saya kayak ceritanya kok keselin banget keluarganya gitu kan. Tapi sebenarnya pembawaannya tuh fun, dan cerita adventure Kaluna ketika nyari rumah itu kayak lucu-lucu. Ada kayak apartemen yang kayak udah ideal banget, punya temennya Danan, itu akhirnya dia udah ngecek kayak semuanya oke, tapi kok hawanya ketika di luar kok ada yang nggak nyaman. Terus dia sampai turun ke lobby, terus ketemu sama eh, kayak petugas laundry, terus dia pura-pura habis pindah ke situ, terus anaknya umur umur berapa bulan gitu kok nangis terus, ada apa gitu. Ternyata rumah di seberangnya, unit di seberangnya itu pernah jadi eh, tempat pembunuhan eh, berantai gitu. Ngeri itu. Tapi lucu. Dan selain juga menyoroti tentang sulitnya mencari rumah, ini juga kayak nyorotin tentang gimana masih banyak pasangan menikah yang kayak gagal hidup mandiri, maka gampangnya kayak gitu, dan akhirnya kayak kembali ke masuk ke dalam sokongan orang tuanya lagi, dan akhirnya kayak menjadi terlena uh, untuk oh ya nyatanya kayak orang tuanya aja masih oke, mereka di situ akhirnya kayak nggak nggak nyari nggak nyari cara lagi untuk gimana biar bisa mandiri gitu. Tapi mungkin itu pendapat saya aja, atau mungkin kayak pendapat Kaluna. Sebenarnya selain selain tentang keempat sahabat yang nyari rumah ini dan kayak konflik di keluarga Kaluna, ada juga konflik Kaluna sama pacarnya. Jadi dia tuh di awal tuh diceritain punya pacar, terus pacarnya ini suka, di perspektif Kaluna itu suka ngatur, dan dia tuh pacarnya kaya, jadi kayak agak jomplang sama keluarganya Kaluna yang sangat sederhana, yang nggak sederhana banget sih, tapi sederhana gitu kan. Kayak lifestyle-nya beda, tuntutannya banyak. Kalau nikah maunya di hotel bintang 5 dan sebagainya. Lalu juga kayak si pacar ini nyuruh-nyuruh Kaluna buat ganti mobil, karena mobil Kaluna itu bisa dibilang levelnya jauh di bawah mobilnya keluarga si pacar ini. Jadi kayak ya tolong menyesuaikan gaya hidup kamu dong gitu. Padahal kan kayak mobil nggak se-essential itu ya. Jadinya kayak mereka nggak cocok, tapi akhirnya mereka putus sih. Akhirnya Luna sama Danan. Nah, dan tetap ada romansnya, tapi romansnya tuh nggak sebanyak uh, novel-novel romans pada umumnya. Tapi menurut saya lebih sweet, karena jadinya kalau kebanyakan kan kayak uh, enek gitu ya, justru karena sedikit jadi kayak sangat precious gitu. Apalagi ya, udah sih kayaknya itu aja saya eh, yang bisa saya ceritain. Mungkin ini kayak nanti kalau ada diskusi bisa dilanjut di diskusinya aja. Oke, makasih banyak Bu Ulfa. Iya, kita bisa lihat tuh tadi dari ceritanya Kak Ulfa kalau novel tersebut itu emang menarik ya. Itu juga saya kebetulan juga sempat baca beberapa bulan yang lalu. Itu ceritanya itu kalau boleh tambahin ya sedikit ya. Ceritanya itu ringan banget. Cuma konflik-konfliknya itu relate banget sama saya, seperti saya. Sama
pegawai-pegawai yang usia 30-an gitu lah ya, yang apa sedang nyari rumah, sedang entah itu masih belum nikah atau sudah nikah, tapi konflik-konflik dan kejadian-kejadian di situ tuh relate banget sama sebagian orang yang kayak kita-kita nih gitu di lingkungan apa pegawai usia 30-an gitu lah. Dan konflik-konfliknya ya bener banget itu tadi apa sangat-sangat relate dan sangat-sangat bikin apa ya penasaran gitu. Jadi saya bacanya pun cuma berapa hari, alhamdulillah selesai itu. Padahal biasanya satu buku bisa berapa minggu. Oke, makasih Mbak Ulfa. Oke, Sobat Baca demikian sharing dari Mbak Yani dan Mbak Ulfa. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab kepada Sobat Baca yang ingin bertanya kepada Mbak Yani atau Mbak Ulfa. Boleh langsung raise hand atau apa namanya di chat box ya. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit nih. Monggo. Ini saya lihat di chat box ada ini Kak Ulfa ada yang menyapa nih. Saya Devi dari Kanwil YJP Kaltim Tara juga Kak katanya. Bisa mungkin disapa. Oke. Terus ada Mbak Debbie. Saya habis dapat buku Home Sweet Loan di Flash Freshly tahun lalu. Jadi suka tulisan Kak Almira. Akhirnya baca semua bukunya. Ada di semua aplikasi di Everpush dan ePush. Nah, mungkin Kak Debbie bisa langsung aja Kak Debbie sharingnya. Saya panggil nih Kak Debbie. Halo Kak Debbie. Wah Kak Debbie ini belum. Oh lagi di kereta. Oke. Mungkin dari Kak Putri nih. Saya pembaca Amina Bastari. Novelnya yang terakhir dan bisa sangat menarik. Tokohnya cerdas dan relatable dengan anak muda sekarang. Saya rekomendasi. Kak Putri, mungkin bisa sharing langsung Kak Putri. Ini bagi sobat baca yang belum tahu nih ada info menarik nih kata panitia untuk sobat baca yang sharing-sharingnya terbaik nanti dapat hadiah ya gitu ya Mbak Bisa. Hadiah menarik. Terus saya nggak tahu apa hadiahnya. Kak Putri mungkin bisa? Belum ada. Kalau bertanya boleh nggak, Mas? Bertanya boleh banget. Boleh ya. Ya. Terima kasih Mbak Rahmat. Selamat sore Mbak Yani, Mbak Ulfa. Terima kasih atas sharingnya. Pertanyaannya buat Mbak Yani yang pertama ya. Apa sih yang Mbak rindukan misalnya dari novel-novel kayak Mirawe atau Margate yang dulu yang nggak ada di novel-novel sekarang, misalnya kayak yang Metropop sekarang gitu. Apa sih yang dirindukan dari misalnya apanya ya yang di novel Mirawe itu yang nggak ada di penulis-penulis sekarang gitu, khususnya kayak yang Metropop tadi. Untuk Mbak Ulfa tadi, kalau Mbak Ulfa ngelihatnya apa eh romance-nya ada tapi nggak banyak, jadi precious banget gitu ya. Tapi kalau aku sendiri sih setelah baca waktu itu aku sangat senang dengan karakternya, sama ya, sangat senang dengan karakternya, sangat senang dengan isinya yang relatable kalau terkait yang rumah, cari rumah, nabung dan segala macam mahalnya harga rumah gitu, itu relatable banget. Tapi kemudian aku sangat merasa eh, happily ever after-nya itu kerasa banget dari depan sampai akhir gitu. Aduh ini nanti dapet cowok yang kayak ini nih gitu. Itu aku mungkin umur juga atau apa aku gitu. Itu yang buat mungkin bagi sebagian orang itu pemanis ya gitu. Nggak mulu tentang angka gitu atau tentang kesusahan eh, dalam mencari rumah dan segala macam, tetapi juga jadi pemanis di tengah cerita itu gitu ya. Tapi bagi aku sendiri daripada aduh happily after every after ever afternya kerasa banget ya dari awal gitu, pinginnya lebih lebih halus lagi, aku bahkan pinginnya lebih halus lagi gitu. Itu saja sih kalau dari aku terkait novel yang apa Home Sweet Home tadi ya.
Home apa sih judulnya? Home Sweet Loan. Home Sweet Loan ya. Itu terima kasih banyak. Makasih Bu Devi. Oke, monggo langsung aja Mbak Yani ditanggapi. Nah, ya, makasih Devi. Kalau apa yang dirindukan itu sebenarnya agak sedih juga ya sekarang yang terakhir-terakhir kan Mirawe sekarang sudah jarang rilis novel-novel yang baru ya. Sebenarnya aku juga kadang nunggu-nunggu kok nggak ada yang baru-baru lagi gitu. Yang nggak ada di kayaknya kalau yang novel-novel sekarang itu eh, pencit penceritaan tentang kisah cintanya tuh sangat detail ya kalau si Mirawi ini. Terus kayak konfliknya tuh tertata banget. Jadi kayak alurnya tuh abis ini langsung konflik terus kayak down tapi kayak kadang-kadang intinya anti klimaks gitu itu tuh jadi kalau makanya sering dibikin film itu karena memang alur plotnya tuh udah bener-bener kayak apa ya emosi pembacanya tuh pasti kebawa gitu. Nah itu kadang yang di novel-novel sekarang kayaknya aku ngerasanya lebih kuat di Mirawe ya gitu. Terus dia apa visualisasinya juga sangat detail gitu. Jadi kayak gambaran-gambaran jadi imajinasi pembaca tuh jadi lebih gampang ngebayangin gitu sangat detail kayak cerita-cerita misalnya apa objek-objeknya yang diceritain di situ itu detail tapi nggak ganggu gitu nggak annoying gitu jadi enak gitu kalau kalau mungkin kalau ini Devi kalau aku bayangin lagu tuh kayak lagu-lagunya jadi lagu-lagunya Glenn Fredly gitu enak gitu walaupun apa mellow tapi dirindukan gitu kan maksudnya kayak ya walaupun sekarang kan bagus-bagus juga ya kayak penyanyi-penyanyi sekarang kayak Tiara Andini atau siapa Mahalini itu bagus-bagus ya cuman kayak nggak ada yang kayak Glenn gitu kan gitu ya tapi mungkin kayak selera tua aku ya kan Enggak Mbak, kita belum tua Mbak. gitu Devi makasih. Oke, makasih Mbak Yani. Mungkin kalau dari Mbak Ulfa atas apa tadi pernyataan dari Mbak Devi ada yang mau ditanggapi mungkin? Setuju sih Mbak. Itu juga kayak eh, kayak obat gitu ya, kayak air ketika kita udah haus banget, terus romansnya tuh bener-bener jadi obat, obat haus, obat dahaga gitu. Emang manis banget. Mungkin gitu sih Mas. Oke, 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 sip, sip. Saya aja yang cowok ngerasa puas gitu. Maksudnya endingnya alhamdulillah lah ya. Seperti yang diharapkan gitu. Walaupun tadi udah banyak spoiler dari Mbak Ulfa. Nih Oke, saya suka. ya mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi dari sobat baca di sini. Kalau menurut saya nih Mbak Vita dan teman-teman panitia, ini karena temanya sangat menarik ya menurut saya ya. Jadi buku fiksi ini kan adalah buku yang lumayan banyak dibaca. Mungkin nanti ada sesi duanya kali Mbak. Nah mungkin masih banyak yang teman-teman yang pengen sharing tentang buku fiksinya. Oke, dari sobat baca ada lagi yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau sharing sedikit tentang apa namanya buku fiksi yang lagi dibaca atau yang jadi favorit selama ini? Oke, dari Mas Yuliono ya ini ya, Pak Yuliono. Ikut sharing via chat lagi di perjalanan. Waduh, saya suka karya-karya Mirawe terutama dengan setting dunia kesehatan. Sangar detailnya, jadi kepingin bisa kerja di bidang kesehatan. Untuk Home Sweet Loan, selain topik milenial juga soal toxic relationship. Oke. Berarti udah baca dua-duanya nih, Mbak. Mas Yuliono nih. Keren-keren. Mirawe ini emang ada latar belakang kesehatan ya, Mbak Yani ya? Mirawe itu dokter Mas Oh, Rama. dokter. Oke, Ya, oke. dan dia Maaf. emang jadi dari keluarga dokter juga ya. Jadi ya sama kayak Margate kalau pernah dengar Mm-mm. tulis Margate ya. Saya pernah dengar Ah, ya. ketahuan. Jadi memang beberapa ceritanya juga cerita tentang kayak apa lingkungan medis-medis juga ada dokter gitu. Kayak yang sinetron Cinta itu kan dia kan mahasiswa kedokteran ya yang Desi Ratnasari itu Oh kan iya, dari aduh, iya. Itu kayak berapa aku tahu.
berapa 10 tahun 15 tahun yang lalu kali ya Mbak ya. Iya. Mohon maaf ya anak-anak tahun kelahiran 2020 2010. Kayaknya Mbak Ulfa tahu nggak ya? Mbak Ulfa, kamu tahu nggak Devi Ranasari? Nah, lagi nih, nggak hanya kisah romantisnya saja, tapi juga sisi toksik di keluarga. Oh iya, betul-betul. Betul yang Mbak Ulfa ya. Ini yang bikin greget juga ya. Kalau dibikin sinetron lumayan nih. Yang Iya, toksik mungkin itu keluarga. topik konflik di keluarga itu yang paling bikin greget karena entah kenapa relate banget dan bikin ikut emosi juga gitu. Kayak bisa Tapi itu ngerasain emang juga. real kan? Itu real banget soalnya pasti banyak yang kayak gitu kan. Iya, nah itu kayak real gitu penggambarannya. Betul, betul. Tuh. Oke, gimana nih? Masih ada 5 menit lagi kurang lebih. Apa saya yang sharing nih? Kalau Mas Rahmat, novel yang paling fiksi paling eh, apa ya rating tinggi menurut Mas Rahmat apa nih? Saya enggak ini Mbak. Saya kalau buku fiksi komik ya. Komik terakhir saya baca komik Detektif Conan tuh kalau yang ngikutin mungkin udah bosan kali ya Detektif Conan udah si Conannya nggak jadi dewasa. Tapi sekarang udah mau ini sih udah mau bentrok sama yang berjubah hitam. Oh, oke mungkin nih saya sedikit. Ada lagi nggak nih sebelum saya ambil sharingnya? Mbak Pita mungkin? Itu ya Mbak, saran dari saya itu satu apa? Mungkin nanti setelah ini ada lagi sesi kedua untuk yang buku fiksi atau bukan mungkin buku novel kali ya lebih spesifik. Yang kedua mungkin karena terlihat tadi beberapa teman juga ada yang di kereta ya. Jadi bisa nggak sih kalau misalkan kita sesekali bikin acaranya pagi atau jam 11-an gitu atau jam 10-an gitu. Ya 1 jam juga sih. Tapi kalau memungkinkan sih, karena emang kalau pagi sih jam sibuk ya. Itu aja sih dua. Oke, mungkin saya kalau nggak ada yang mau sharing, saya mau sharing 5 menit kali ya untuk buku. Boleh nggak nih Mbak Ulfa, Mbak Yani? Ya, silakan Mas. Silakan Mas. Jadi ini saya udah, ini saya baca kira-kira sebulanan yang lalu ya. Ini kalau yang pernah baca, mana nih nggak kelihatan? Nggak kelihatan nih, gimana sih? Di Saya suka depan banget. muka Mas, Mas. Di depan muka pas Mas. Oh gitu. Biar kelihatan. Ini ya, tuh. Ya, kelihatan. Ya ini judulnya eh The Alchemist Secret, artinya rahasia sang alkemis. Karya Scott Mariani. Ini terjemahan ya dari Sunday Times bestseller. Saya nemunya nemunya saya minjemnya di perpustakaan PKN Stan. Ini lagi iseng-iseng terus saya ambil dari ruang sirkulasi terus saya baca. Ternyata lumayan menarik. Jadi ceritanya itu tentang apa? Ben Hope, seorang mantan tentara Inggris, tentara elit Inggris yang punya profesi dia sebagai tukang nyari orang hilang. Jadi dia tuh mantan tentara, terus dia kan punya skill tentara, terus dia nyari duitnya dengan mencari eh, anak hilang gitulah ya, anak hilang atau orang-orang hilang. Biasanya anak-anak. Aduh maaf nih, ini saya error. Terus pada suatu ketika dia ada seorang yang minta bantuan, miliarder kaya, minta bantuan untuk mencari seorang pria bernama Fulcanelli. Fulcanelli ini adalah seseorang yang dipercaya punya pengetahuan atau punya sesuatu yang bernama alkemis. Jadi alkemis itu sebuah cairan atau ramuan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini fiksi banget sih. Jadi si miliarder itu punya cucunya itu katanya sakit parah dan dia udah bawa ke dokter terkenal sedunia pun gak ada yang bisa nyembuhin. Jadi yang bisa nyembuhin itu katanya adalah alkemis ini. Nah, alkemis ini itu sangat sulit didapat dan hanya sedikit orang yang tahu tentang alkemis itu. Jadi semacam ramuan rahasia gitulah dan terselubung banget lah untuk nyarinya itu ternyata. Nah, singkat cerita si Ben Hope ini menerima permintaan si miliarder itu dengan bayaran tinggi tentunya. Lalu dia mencari pria Vulcanelli itu
Singkat cerita, dalam pencariannya itu ternyata dia terlibat berbagai macam apa namanya perkelahian, penembakan, terus ada juga menyelamatkan seseorang, banyak pembunuhan di sana. Terus eh, hingga akhirnya dia dapat Fulcanelli itu. Ternyata Fulcanelli itu bukan apa namanya beneran nama orang, cuma dia udah meninggal dan diwariskan oleh anaknya. Jadi Kamon itu ternyata bener ada, bener ada dan ketemu di sebuah pegunungan gitulah. Pokoknya dalam pencariannya itu ada geng-geng atau uh, mafia besar dan itu berlindung di balik sebuah apa ya kalau petinggi-petinggi maaf nih kalau petinggi-petinggi di apa namanya gereja itu apa namanya paus atau apa gitu pokoknya yang udah tinggi gitulah. Nah ini kalau bagi pecinta komik Dan Brown ini mungkin ini ya sangat sangat menarik karena agak sedikit mirip dengan komik-komik Dan Brown. Jadi ada actionnya, ada petualangannya, ada romantisnya sedikit, terus tapi juga mungkin ini nggak bisa dibaca semua usia ya karena di sini banyak apa namanya adegan-adegan yang lumayan agak vulgar dan apa namanya kejam juga di sini. Jadi untuk membaca 18 tahun ke atas. Tapi sangat menarik sih. Jadi saya pun penasaran bacanya sehingga beberapa hari sudah selesai dengan tebal buku setebal 495 halaman. Itu aja ini salah satu rekomendasi saya sih untuk yang pecinta apa namanya novel-novel yang bertema action dan petualangan gitu. Oke, mungkin itu pas 5 menit ya Mbak. Mungkin sebelum saya tutup ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi mungkin Mbak Yani itu ada. Mbak Yani, Mbak Lufa mau menanggapi mungkin pernah baca? Itu kayak science fiction juga gitu ya Mas? Apa masih nyambung ke tema itu atau menurut Mas enggak? Enggak, itu ya apa nggak sains juga sih karena dia lebih mungkin ada kaitannya dengan kayak cinta Illuminati gitu-gitu deh. Ini agak serem juga sih bahasanya di sini. Karena Lebih ke iya di sini juga disebutkan di terakhir-terakhirnya bahwa organisasi-organisasi yang ada di sini tuh adalah hasil riset dia dan ada betul adanya. Ya agak serem juga bacanya kayak buku-buku ini. Jadi penulisnya bilang gitu sih, penulisnya bilang bahwa organisasi ini tuh sebenarnya ada. Jadi kita semacam kalau teman-teman tahu Illuminati gitu-gitu ya mungkin ada kaitannya dengan itu. Nggak yang ngeri sedap lah kayak komik kayak novel Dan Brown gitu lah. Kalau yang pernah baca Digital Fortress atau Angel and Demon ya. Angel and Demon tuh kan cuma kalau Dan Brown kan emang luar biasa tuh plot twist macam-macamnya itu wah, keren lah. Cuma ini agak versi lightnya lah. Oke, udah jam 5:03. Gimana Mbak Vita? Kita cukupkan? Saya izin dulu nih. Mbak Vita sedang Terus cari ini apa? yang dapat dapat hadiah buku Mas Rahmat nih. Nggak ada Wah, lagi yang share. ya Alhamdulillah kalau gitu. Udah Mbak Vita, cukup nih ya. Kayaknya teman-teman juga mungkin Halo. udah ada yang siap-siap pulang kampung. Pulang kan? Loh iya Mas kan Rahmat ini kan minta tipsnya PJKA deh. kan? Minta tips PJKA apa? kalau baca buku yang tebel-tebel banget kayak gitu. 195 kok bisa cepet beberapa hari aja. Loh, ini karena oh ya tipsnya ya. Tipsnya ya suka. Karena kalau buku yang kayak kemarin tuh saya baca tergantung tema bukunya ya. Kalau kemarin tuh saya baca buku Bicara Itu Ada Seninya. Terus sebuah seni bersikap bodoh amat. Itu sampai sekarang belum selesai-selesai. Padahal itu kan best seller itu ya. Cuma kok bacanya apa ya? Sedikit-sedikit tapi nggak dilanjut lagi. Cuma kalau kayak kita udah dapat kliknya, udah ngerasa apa ya? Ada yang sesuatu yang bikin kita penasaran gitu sih. Kalau saya sih ya. Jadi itu bakal kita terusin hingga penasaran terus. Dan yang kedua itu Mbak, yang penting lagi nggak banyak kerjaan. Karena kalau di rumah juga kan biasanya pulangnya kan udah malam dan itu jatahnya ini ya keluarga mungkin bisa nyuruh waktu dikit kalau nggak pas di kantor. Gitu Mbak Vita.
sama kali dari Mbak Yani atau Mbak Ulfa juga. Oh iya, izin Mas Rahmat, di sini ada Bu Leni Ika, oh, Ya, kabak di Bea Cukai yang pegiat literasi juga nih, mungkin kita bisa. ya Mbak, silakan Mbak. Bu Gimana? Leni Ika bisa online. Dan nanti lain kali Bu Leni bisa sharing di acara ngobrol. Ya, silakan Mas Rahmat dilanjut. Baik, oke, mungkin makasih banyak ya teman-teman Sobat Baca atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih untuk Mbak Yani Kurnia dan Mbak Ulfa ya Mbak. Mbak Yani ini dulu sebelum Pak Indra ya Mbak ya? Iya, sebelumnya saya Oh, di perpustakaan. oh saya nggak sempat ketemu Mbak. Saya Oh iya, baru soalnya pustakawan baru. Baru kesananya pas udah jadi pustakawan soalnya. Iya Mbak. iya, iya. Tapi Ini saya ada sempat Bu sempat Leni sudah dengar. on kamera. Sore Bu Oh udah. Leni. Silakan. Selamat sore Mbak. Siapa nih yang pas saya tadi Mbak Yani ya? Iya Bu, kata Mbak Vita nanti berikutnya Ibu bisa sharing-sharing juga Bu. Oh boleh boleh boleh. Saya itu paling suka ya kalau ada acara-acara literasi gitu ya. Karena memang hobi saya gitu membangun membangun budaya literasi gitu ya. Dan hari ini juga kebetulan yang dibahas juga salah satu apa buku kesukaan saya, tapi bukan buku ya. Kalau Amira Bastari, novel Amira Bastari yang terbaru yang tadi disampaikan oleh Mbak Ulfatin, saya belum baca. Tapi kalau yang Mirawe, kayaknya saya pernah baca gitu ya. Karena saya memang dari generasinya Mirawe gitu ya. Udah ketahuan lah umur saya berapa gitu. Dan memang novel-novel Mirawe itu sejauh ini memang dia settingnya pasti dunia dunia medis karena memang dia si penulis ini backgroundnya adalah ahli medis paramedis ya, dokter di situ. Sama Margate juga. Kalau menurut saya novel Mirawe itu lebih ringan daripada novelnya Margate. Novelnya Margate itu lebih lebih complicated ya, lebih kompleks. Biasanya ini juga lebih kompleks. Kemudian memang dua novelis itu juga menjadi pada zamannya menjadi langganan dari para produser film gitu ya. Kisah-kisah yang mereka tulis itu menjadi langganan dari para produser film. Uh, Kalau Margate itu yang saya tahu tuh Carmilla ya. Carmilla itu juga saya ingat banget tuh. Bahkan sudah ada filmnya disinetronkan juga. Sinetronnya itu tahun 98. Saya masih ingat pada saat tahun 98 ketika novel Carmilla itu mungkin tahun 80-an ya, dibuat tahun 80-an. Kemudian difilmkan, saya lupa filmnya tahun berapa, tapi setelah itu disinetronkan. Pemeran utamanya Paramitha Rusady, kemudian yang menjadi tunangan Paramitha Rusady itu Atta Larik, yang menjadi apa si apa ya kalau kalau Carmilla itu kisahnya dokter kemudian diperkosa gitu ya. Dia termasuk Teddy menikah Syah Bu. dengan ya Teddy Syah. ya itulah Teddy Syah betul Teddy Syah gitu. Tapi memang Kalau visualisasi Ulfa nggak tahu nih Bu, Teddy Syah Bu. nanti Oh googling ya, Mbak, googling ya Ulfa Mbak. taunya drakor Bu. Iya itulah gitu ya. Memang bukan zamannya gitu. Tapi menurut saya menarik gitu ya. Walaupun memang mungkin kalau untuk anak itu terasa novel itu terasa berat ya. Apalagi tebel banget tebel. Carmilla itu tebel banget. Tapi ketika saya bandingkan, saya suka membandingkan tuh kalau untuk novel dibandingkan difilmkan atau disinetronkan, saya suka membandingkan tuh bagusan mana gitu ya. Bagusan mana, bagusan novelnya atau bagusan filmnya. Saya rasa masih berimbang untuk yang sinetron itu Carmilla itu pada tahun 98. Dan ini kenangan yang masih saya ingat pada bulan Mei tahun 98 itu ada kerusuhan ya kalau teman-teman mungkin pernah dengar lah kalau yang baru lahir di tahun itu atau setelah itu bulan Mei 98 itu ada kerusuhan. Saya terjebak di kantor saya waktu itu saya masih berkantor di KPPBC Tanjung Priuk sebelum menjadi KPU.
Yang saya khawatirkan itu bukan bagaimana saya sibuk pengen buru-buru pulang, cuman pengen saya nggak mau ketinggalan sinetron Carmila gitu. Pada saat itu sedang kerusuhan gitu kan, naif banget gitu. Tapi itulah menurut saya waktu itu Teddy Syah, kemudian Paramita Rusady bisa memerankan dengan baik, bisa menerjemahkan isi novel tersebut gitu. Kalau yang saya cuma bisa komen itu. Kalau dari Jendela SMP saya lupa ceritanya. Gitu mungkin pernah saya baca. Saya nggak tahu lagi Mirawe yang lainnya, mungkin yang terkenal adalah Kabut Sutra Ungu. Mungkin itu lebih filmnya lebih jadul lagi. Nggak ada yang tahu kali ya pemerannya dulu Yeni Rahman. Siapa itu Yeni Rahman, Bu? Gitu, nggak tahu gitu. Tapi intinya kita biasanya kalau kita baca penggemar fiksi, kemudian fiksi itu difilmkan, biasanya ada rasa penasaran nih ketika novel itu difilmkan, kita akan menilai bagusan mana atau mampukah si sang sutradara itu menerjemahkan atau memvisualisasikan kisah yang sudah ditulis dengan apik misalnya ya di novel yang bestseller dan lain sebagainya ke bahasa gambar gitu ya. Karena memang segmen pecintanya pasti beda ya. Kan orang yang nonton film itu belum tentu orang yang suka baca gitu kan. Nah, kalau orang yang suka baca kemudian nonton film bisa jadi ya itu tadi seperti saya gitu, berangkat dari rasa penasaran, ingin membandingkan antara apa yang tertulis di novel kemudian bagaimana visualisasinya. Mungkin itu saja komentar dari saya. Kalau nanti suatu ketika saya diminta sepanjang waktunya sinkron dengan agenda-agenda saya, agenda keseharian saya. Saat ini saya berada di Kanwil DJPJ Jawa Timur 1, bertugas di sini. Nanti kalau sepanjang sinkron saya insya Allah bersedia untuk diundang ngobrol-ngobrol. Ini kan ngobras ya judul ya. Ngobrol-ngobrol ya, bukan menyampaikan materi yang berat-berat. Mungkin begitu saja Mbak Yani, Mas Rahmat, Mbak Ulfa. Terima kasih sudah disapa sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sharingnya Bu Leni. Iya, saya jadi ingat tuh Bu. Saya waktu itu kelas 5 SD kayaknya Bu. Itu salah satu sinetron favorit saya juga tuh. Udah SD ya Mas? Udah SD Bu, udah mulai SD nonton ya? sinetron. Pas kerusuhan itu udah SD ya? Saya kelas 5 SD Bu, iya waktu kelas itu. 5 SD, oke. Jadi, ya kalau saya sih udah kerja. Udah jadi pegawai bea cukai saya. Iya Bu. 98 itu gitu. Nontonnya itu nyuri-nyuri juga sih Bu malam-malam. Jadi tapi hari saya Kamis tahu, jam 9 Mas. Saya Iya, masih saya ingat tahu hari Kamis tapi jam 9. saya ingat banget itu ada kasus pemerkosaan itu ya. Iya. Oke. Makasih banyak Bu Leni. Nanti diundang sama Mbak Vita lagi untuk sharing-sharingnya. Oke, Mbak Vita mungkin udah cukup ya Mbak Vita ya? Ya, makasih banyak teman-teman Sobat Baca. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yani Kurnia, Mbak Ulfa atas sharingnya hari ini. Luar biasa. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya ya. Saya tutup dengan pantun. Gatot kaca punya otot kawat dan tulang besi. Sampai Cakep. sampai sampai ketemu di ngobras minggu depan dan terima kasih. Udah gitu aja. Oke, demikian. Cakep. Dari saya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hadapan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terakhir kali saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih Ya, terima Mas kasih Rahmat, semuanya. Mbak Yani, Mbak Terima kasih. Ulfa, Mbak Terima kasih Mbak Vita. Sinta.